Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawaludin Akbar. Ingin mempresentasikan tentang fonologi, tentang materi distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam suatu satuan ujaran yang kita sebut kata ataupun morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal maupun akhir saja. Yang pertama, fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat berkenaan dengan posisinya sebagai penyaringan pada setiap silabel. Contoh fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya kata ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya kata indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya kata udah, sambut, dan lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya kata oleh, kata belok, dan kata bakso. Yang berikutnya ada fonem diftong. Diftong adalah penggabungan dua huruf vokal. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia hanya ada ketika huruf vokal tertentu dengan huruf vokal lainnya. Yang pertama, diftong kata awe dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contohnya kata aula menjadi aula, kata pulau menjadi pulau. Diftong aye hanya menduduki posisi akhir. Contohnya kata pantai dan kata landai. Diftong oye hanya menduduki posisi akhir, contohnya kata amboy. Yang berikutnya ada fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki semua tempat seperti kata bambu, kata timbul, dan sebab. Namun pada posisi akhir, sebagai koda posisinya mendua. Maksudnya dapat sebagai fonem B, dapat pula sebagai fonem P. Yaitu konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya kata pikat, kata lipat, dan kata tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, contohnya kata makan, aman, dan dalam. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Pada semivokal W merupakan bagian diftong AW. Secara autograf dilambangkan dengan huruf U, misalnya kata pulau menjadi pulau. Yang terakhir, ada gugus konsonan, yaitu deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contohnya gugus konsonan BR dapat menduduki posisi awal dan tengah pada kata Brahmana dan labrak. Gugus konsonan BL dapat menduduki posisi awal dan tengah, yaitu pada kata Blanko dan Amblas. Gugus konsonan BY hanya menduduki posisi tengah seperti pada kata objek dan subjek. Gugus konsonan DR dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata drama dan kata sudra. Gugus konsonan DW menduduki posisi awal saja, terdapat pada kata Dwi Dharma. Gugus konsonan DY menduduki posisi tengah saja seperti pada kata madya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.